Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asaki Kolbi Prawiro dari semester 3 Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mereview buku tentang buku ajar pengantar teknologi informasi. Untuk penerbit dari PT Green Pustaka Indonesia, tim penulis yang pertama Ahmad Khairon Eskom MT, Profesor Dr. Fahrul Agus SSI MT, MTA, MCE. Yang ketiga Madidona Wahyu Aristana Eskom Meng, Nikatek Ariasi Eskom MT, Didik Prasetyo STMT, Najira Umar Eskom MT, Reza Zubaida Eskom MCS. Yang pertama, kegiatan belajar 1. Dasar teknologi informasi. Deskripsi pembelajaran materi ini membahas dasar-dasar teknologi informasi sebagai fondasi dalam memahami sistem komputer dan penggunanya dalam berbagai bidang kehidupan. Mahasiswa akan mengenal pengertian teknologi informasi, komponen-komponen, manfaat, evaluasi, dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini penting agar peserta dapat mengikuti perkembangan teknologi dan menggunakan secara bijak dan produktif. Kompetensi pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menguasai kompetensi utama. Yang pertama, 1. Menjelaskan pengertian teknologi informasi dan perbedaannya dengan data serta informasi, mengidentifikasi komponen utama dalam sistem teknologi informasi, menjelaskan manfaat dan fungsi teknologi informasi dalam kehidupan. Yang keempat, menganalisis perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa. Yang ketiga, konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran yang pertama, dasar teknologi, pengertian teknologi, komponen teknologi, manfaat teknologi, perkembangan teknologi, data info dan pengetahuan, hardware, software, pendidikan, bisnis, pemerintahan, sejarah, dan revolusi digital, cloud, dan AI. Yang pertama, A. Teknologi informasi. 1. Definisi teknologi informasi TI dan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Teknologi informasi TIK adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat, mencakup aktivitas seperti memperoleh, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Teknologi ini tidak terbatas dapat komputer saja, tapi juga meliputi perangkat keras dan lunak yang mendukung pemrosesan informasi secara digital. Teknologi informasi dan komunikasi TIK adalah gabungan antara teknologi informasi dengan teknologi komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk saling bertukar data dan informasi melalui media digital. TIK menekankan pada kehubungan antar pengguna seperti penggunaan internet, email, video conference, dan media sosial. Dengan kata lain, TI berfokus pada informasi, sedangkan TI mencakup pula proses komunikasi informasi secara antar individu atau sistem. 2. Data, informasi, dan pengetahuan. Teknologi informasi mengelola data menjadi informasi. Data adalah fakta mentah atau kata angka-angka yang berdiri sendiri tanpa konteks. Data belum memiliki makna jika tidak diolah, sedangkan informasi adalah hasil dari pengelolaan data sehingga memiliki konteks dan bermakna serta dapat digunakan untuk memahami suatu keadaan dan mengambil keputusan. Yang ketiga, konsep input, proses, drop, dan output. Secara prinsip kerja, data yang dimasukkan diproses menjadi informasi. Data dan informasi disimpan berikut informasi yang dihasilkan menjadi output sistem. Yang pertama, input. Masukan input adalah data mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Yang kedua, proses mengelola. Proses adalah tahapan mengelola data mentah menjadi informasi melalui langkah-langkah seperti perhitungan, menghitung total atau rata-rata. Yang ketiga, C. Struk penyimpanan. Penyimpanan adalah tempat penyimpanan data dan informasi baik secara sementara maupun permanen agar dapat diakses lebih mudah. Yang keempat, output, keluaran.
Output adalah informasi yang dihasilkan dari proses pengelolaan yang sudah bermakna dan siap digunakan untuk mengambil keputusan atau tidak lanjut. Yang keempat, konsep GIGO, grab in, grab out, gold in, gold out. GIGO bermakna garbage in, garbage out adalah prinsip dalam sistem informasi dan komputasi yang menyatakan bahwa kualitas output tergantung pada kualitas input. Yang kedua, komponen teknologi informasi. Teknologi informasi terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegritas untuk menjalankan fungsi pengelolaan, penyimpanan, pengiriman, dan penyajian informasi. Komponen-komponen ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi agar sistem berjalan secara optimal. Komponen tersebut meliputi: pertama, perangkat keras. Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh secara langsung. Contohnya CPU, monitor, keyboard, printer, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak. Software adalah program atau instruksi yang dijalankan oleh hardware untuk melakukan tugas tertentu. Software terbagi menjadi dua kategori: software sistem operasi Windows dan Linux. Yang ketiga, pengguna. Brainware. Pengguna adalah orang yang menggunakan dan mengelola sistem teknologi informasi. Yang selanjutnya, keempat, jaringan. Network. Jaringan adalah sistem yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lain agar dapat saling berbagi data dan sumber daya. Contohnya adalah jaringan LAN, Local Area Network, dan internet jaringan. Yang kelima, prosedur. Prosedur adalah tata cara atau aturan operasional yang harus diikuti agar penggunaan TI berjalan lancar dan aman. Prosedur meliputi petunjuk penggunaan sistem, protokol keamanan, dan langkah-langkah dalam pengelolaan informasi. Yang ketiga, C, manfaat teknologi informasi. Teknologi informasi TI memiliki peran penting dalam kehidupan modern. Fungsi-fungsinya mencakup berbagai aspek pengolahan data dan informasi yang berdampak langsung pada efisiensi kerja, kualitas layanan, dan pengambilan keputusan. Berikut adalah fungsi-fungsi utama dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Yang pertama, pengumpulan dan penyimpanan data. Yang kedua, pemrosesan informasi. Yang ketiga, distribusi informasi. Yang keempat, otomatisasi dan efisiensi. Yang kelima, pengambilan keputusan. D, isu dan tantangan dalam teknologi informasi. Kemajuan besar dalam bidang teknologi informasi. TI tidak hanya membawa manfaat besar, tapi juga menghadirkan jumlah isu dan tantangan yang perlu diantisipasi dan dikelola secara bijak. Berikut fungsi utama yang saat ini banyak diperbincangkan. Yang pertama, keamanan data, privasi data. Di era digital, data menjadi aset yang sangat berharga, namun meningkatkan penggunaan sistem informasi juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data. Yang kedua, etika penggunaan TI. Penggunaan TI yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan masalah etika, misalnya penyebaran berita hoax, plagiarisme digital, cyberbullying, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dalam konteks organisasi, isu etika bisa muncul dalam bentuk menyalahgunakan akses sistem, manipulasi data, atau pengawasan karyawan yang melanggar privasi. Yang ketiga, kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi. Perbedaan dalam ketersediaan perangkat instruksi internet, keterampilan digital, serta kemampuan ekonomi menciptakan kesenjangan digital antara kelompok perkotaan dan pedesaan. Yang